Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mereview tentang proyek tim manajemen. Di sini ada pentingnya jadwal proyek. Di sini menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tanggapan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit masalah. Jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Sini gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Sini adalah satuan dimensi dari time distrator. Sini sebagian orang memiliki untuk mengikuti jadwal yang memenuhi tanggal waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Sini ada media spon. Sini ada perbedaan. Banyak artikel yang ditulis sebagai ucapan pembuka menegaskan bahwa fasilitas tidak akan siap bahwa waktunya. Sini ada manajemen waktu proyek. Sini perusahaan mengolah jadwal pelaksanaan dan mengendalikan jadwal proyek. Aktivitas tracking, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan. Sini ada membangun jadwal, mengontrol jadwal. Sini ada ringkasan manajemen waktu proyek. Sini ada planning, shutdown, manajemen tim project menggunakan pertimbangan ahli teknik, analisis, dan rapat untuk mengendalikan rencana pengolahan jadwal. Ini ada sebuah rancangan pengolahan jadwal, pengembangan metodologi, tingkat ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Ini ada mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasa ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya alam yang didefinisikan. Aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasan untuk memahami sebuah penjelasan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat pemeriksaan biaya dan durasi yang realistik. Sini ada daftar aktivitas dan atribut. Sini atribut listing berupa tabulasi kegiatan. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logika, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, asumsi, dan berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya ada milestones. Milestones adalah peristiwa yang penting yang biasa tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Selanjutnya ada scripting activities, mengikuti lingkungan aktivitas dan menentukan dependencies. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependencies untuk menggunakan analisis jalur kritis. Sini ada tipe-tipe dependencies adalah mandatory, discretionary, external. Selanjutnya ada network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Itu digunakan network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logika antara atau urutan aktivitas proyek. Ini network diagram proyek X A sampai 1, B sampai dengan 2, C sampai dengan 2, D dengan 4. Analog diagramming sering disebut activity or Venn diagram. Divisi digambar dengan panah. Diagnosis atau lingkup adalah awal dari titik akhir dari aktivitas, hanya dapat menampilkan dependencies when to start. Selanjutnya proses pembuatan diagram. Di sini ada secara
Cari sebuah kegiatan yang dimulai dari 0, 1 gambar. Panahan yang sesuai. Selanjutnya, procedure diagramming method. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah gambar relasi antara aktivitas. Lebih di sini ada lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh para perangkat lunak manajemen proyek. Selanjutnya ada lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependencies. Sini ada contoh PDM Node diagram. Sini ada jenis kegiatan di sini sebuah perkiraan durasi kegiatan. Sebuah recursion node store. Estimasi durasi kegiatan. Di sini durasi termaksud jumlah akurat waktu. Effort adalah jumlah dari kerja atau jam. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi terpoint. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar, perkiraan premisi, serta perkiraan optimis. Selanjutnya membuat penjadwalan. Di sini penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang relasi dan menyediakan bahwa untuk memantau kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Di sini ada chart. Menyediakan informasi standar untuk menampilkan informasi proyek. Karena ada simbol yang digunakan diamond hitam dengan batang hitam, batang tipis, panah. Sini ada menambahkan Microsoft pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencairan milestones utama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek secara normal. Membuat milestone dengan cara memasukkan teks progresi 0 dan kita dapat menanda setiap teks sebagai tool. Small Certir adalah milestone baru. Sini contoh. Baik, itulah penjelasan saya tentang manajemen time management. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.